Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jamu. Hai semua, bertemu lagi bersama saya Dr. Sarifah dari Klinik Pasadena. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jamu. Jamu adalah merupakan warisan kebudayaan bangsa Indonesia yang sudah digunakan selama berabad-abad sebagai zat yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit dan memperbaiki keadaan-keadaan kesehatan serta bermanfaat untuk kecantikan. Namun akhir-akhir ini penggunaan jamu sering dikaitkan dengan munculnya penyakit-penyakit tertentu, terutama gangguan ginjal. Mari kita sedikit mengenal tentang jamu, bagaimana penggunaannya. Jamu ini merupakan biasanya ekstrak dari zat-zat atau rempah-rempah yang berada di sekitar bumi Indonesia ini, di mana biasanya zat-zat herbal tersebut langsung diekstrak dan diminum sari-sarinya. Namun karena sari-sari ini tidak memiliki dosis atau takaran yang terukur, jadi sekarang ini banyak bahkan bisa menimbulkan efek-efek samping, terutama pada pasien-pasien atau orang-orang yang sudah memiliki masalah kesehatan sebelumnya, terutama dengan masalah ginjal. Jamu itu sekarang untuk memudahkan dalam mempelajarinya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah jamu itu yang memang asli, ekstrak dari bahan baku yang kemudian langsung disajikan dan dikonsumsi, ya. Jamu seperti ini biasanya misalnya contohnya kayak kunyit, temulawak langsung diminum airnya. Jamu seperti ini khasiatnya itu hanya dipercaya secara turun-temurun. Tidak ada atau belum ada penelitian lebih lanjut mengenai dosis dan cara mengekstrak zat alam itu, takarannya diminum seberapa yang berhasil untuk penyakit tertentu atau kondisi tertentu. Yang kedua adalah jamu herbal terstandar. Ini merupakan penelitian lebih lanjut dari zat-zat yang biasa dipakai sebagai jamu, namun sudah dilakukan uji praklinis, biasanya pada laboratorium in vitro dan juga pada hewan-hewan percobaan. Pada jamu yang jenis ini itu biasanya sudah lebih mengarah zat-zat tadi, khasiatnya kemana dan dosisnya juga bisa lebih dipertanggungjawabkan, sehingga efek samping yang timbul dari penggunaan zat-zat ini sebagai jamu itu bisa lebih diminimalisir. Selanjutnya adalah fitofarmaka. Fitofarmaka ini adalah tingkat paling tinggi dari alternatif medisin, di mana sudah ada fase uji klinis dan fase uji praklinis pada manusia, bahkan sebelumnya pada hewan percobaan, sehingga sudah tertentu apa itu kegunaannya, kemudian efek sampingnya, serta dosis, serta komplikasi penggunaan jangka panjang. Jadi untuk meminimalisir kondisi yang bisa memperburuk kondisi kesehatan kita dengan mengkonsumsi jamu, yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, pastikan jamu itu memiliki daftar di badan POM, ya. Jadi artinya zat-zat yang digunakan itu sudah terstandar dan sudah bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian pilihlah kemasan ini untuk jamu olahan, ya, bukan jamu yang langsung kita ekstrak. Untuk jamu olahan itu pastikan bentuknya itu sudah homogen, ya, artinya sudah satu jenis, bentuknya itu tidak berantakan, etiket tulisannya itu tidak salah-salah ketik dan sebagainya. Kemudian jamu itu dikeluarkan oleh perusahaan yang terpercaya. Jadi banyak sekarang juga yang memalsukan balai POM dan sebagainya. Itu biasanya hal-hal yang seperti itu bisa mengakibatkan gangguan kesehatan kita di kemudian hari.
Dan mengkonsumsi jamu ini harus disertai dengan minum air putih yang banyak ya, terutama jamu-jamu yang berbentuk eliksir. Dia akan memperberat perputaran penyaringan yang terjadi di ginjal, sehingga kita butuh mengkonsumsi air putih yang sangat banyak. Saat ini di Indonesia ada beberapa rumah sakit yang dibolehkan untuk meresepkan jamu atau komplementari alternatif medicine sebagai terapi penunjang untuk perawatan pasien-pasien tertentu, misalnya pada rumah sakit kanker Darmais ataupun rumah sakit umum Persahabatan dan beberapa rumah sakit lain. Itu ada yang sudah dibolehkan menambahkan jamu sebagai tambahan bagi penderita-penderita penyakit tertentu, misalnya penderita kanker. Karena memang sebenarnya manfaatnya ada, cuman penelitian dan pengolahannya untuk menjadi di dosis yang bisa sebagai terapi ataupun pencegahan mungkin itu perlu diteliti lebih lanjut. Demikianlah informasi tentang jamu. Semoga kita bijak dalam memilih jamu. Pastikan jamu yang kita pilih itu terdaftar di BPOM, kemasannya tidak salah dan tidak ada salah-salah ketik, tidak ada etiket yang buram, sehingga takut juga dengan jamu-jamu yang dipalsukan. Sampai jumpa di video berikutnya.